Inilah rekaman video amatir warga yang viral di media sosial. Dalam video berdurasi 35 detik tersebut memperlihatkan seorang pria yang tengah diamuk oleh massa. Kejadian tersebut terjadi di Desa Babakan, Kabupaten Gianyar, Bali. Pria tersebut diamuk massa lantaran diduga sebagai penculik anak, lantaran gelagatnya yang dinilai mencurigakan oleh warga. Guna menghindari massa yang lebih banyak, petugas kepolisian dari Polsek Gianyar kemudian mengamankan pria tersebut dan dibawa ke Mapolsek Gianyar. Setelah diperiksa, ternyata pria yang diduga penculik anak ini merupakan seorang pengemis dan pemulung yang saat itu tengah melintas di kawasan Desa Babakan. Sekali lagi dapat kami pastikan bahwa masyarakat yang diamankan itu bukanlah pelaku pencuri penculikan anak, melainkan karena mereka melakukan aktivitas yang mencurigakan, yaitu sebagai pemulung di wilayah Babakan, dan saat ini yang bersangkutan memang sudah dikembalikan kepada keluarganya. Polisi mengimbau agar warga tetap waspada, namun tidak menyebarkan informasi palsu atau belum terbukti kebenarannya. Selamat malam dan juga apa kabar pemirsa? Tadi berita terkait dengan seorang pria yang diamuk massa karena diduga sebagai penculik anak di Kabupaten Gianyar, Bali menjadi pembuka dalam jumpa kita di iNews Prime malam hari ini. Sementara itu akibat gempa magnitudo 5,4 yang mengguncang Jayapura, Papua menewaskan 4 orang dan gempa tersebut mengakibatkan sejumlah bangunan rusak parah. Saya Fani Imaniar, inilah iNews Prime selengkapnya. Evakuasi ada 7 ya, 7. Kemudian setelah dicek nanti kami pastikan lagi ada 4 itu yang meninggal dunia ya. Kemudian yang 3 masih kondisi luka-luka. Tapi nanti kami pastikan terkait dengan identitas. Ya. Apa gedung administrasi bawah ini tembok ini? Luar biasa. Barusan saya juga rasa dalam mobil. Untung ternyata yang berdiri di sini. Hancur akibat gempa. Di 22 Mei. Ya pemirsa, ratusan warga Werep, Distrik Jayapura Selatan pilih mengungsi pasca gempa magnitudo 5,4 mengguncang Jayapura pada Kamis sore. Selain mengakibatkan korban jiwa, sejumlah bangunan rusak parah. Hingga Kamis malam, gempa susulan terus terjadi. Ratusan warga Werep, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua, memilih mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Di detasemen jasa angkutan Kodam 17 Cendrawasih, sebanyak 3 tenda disiapkan untuk menampung para pengungsi. Namun terkait kebutuhan, warga masih memenuhinya secara mandiri. Diketahui warga memilih mengungsi karena masih merasa was-was pasca gempa magnitudo 5,4 mengguncang Jayapura pada Kamis sore. Mereka berencana akan tetap tinggal di tenda pengungsian hingga situasi aman. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di Jayapura, Papua pasca diguncang oleh gempa, kini kita sudah terhubung dengan Komandan Kodim
1701 Jayapura, Kolonel Infanteri Richard Arnold Sanggari di Dok 5 Atas Jayapura Utara. Selamat malam Pak Richard. Selamat malam, Mbak Fani. Baik. Selamat malam. Di tempat Pak Richard melaporkan atau memberikan informasi saat ini kondisinya bagaimana? Baik, untuk kondisi sekarang perlu kita informasikan kepada seluruh pemirsa bahwa pasca tadi di sekitar jam 15 WITA, tadi pasca gempa yang magnitudo 5,4 tadi, terjadi beberapa gempa. Efek ini memang cukup memberikan dampak trauma bagi masyarakat, sehingga masyarakat lebih memilih mengungsi, termasuk yang berada di rumah sakit, ada yang memang mereka keluar dan berada di tenda-tenda. Hal ini memang dampak dari 5,4 ini terasa juga sampai ke wilayah Kabupaten Jayapura. Jadi kami Kodim Jayapura ini mengikuti sampai ke kabupaten, kita sudah mendata. Oke. Ada banyak kerugian. Ini memang kita tetap terus mendata daripada data yang ada di Kota Jayapura juga. Nanti kami akan update datanya. Baik, Pak Richard, sampai dengan saat ini kita mendapatkan kabar bahwa ada 4 orang tewas akibat gempa tersebut. Sudah teridentifikasi ya jenazahnya dan apakah sudah dibawa dari rumah duka? Ya, jadi sudah diidentifikasi memang ada 4 korban perempuan, memang mereka pegawai dari rumah makan Bercerita yang ada di Dok 2 Ruko. Sementara sudah diarahkan untuk kepada keluarga, termasuk yang lain yang sudah perawatan, ada sebagian sudah langsung kembali dan dirawat di rumah. Namun memang titik-titik trauma masih ada, sehingga kita sampaikan kepada masyarakat supaya tetap tenang. Barusan kita juga bersama dengan Bapak Wali Kota sudah ditentukan sebagai kondisi tanggap darurat. Sudah ada beberapa instruksi dari Wali Kota yang disampaikan ke jajaran bersama kami Forkopimda akan membantu totalitas untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat. Baik, Pak Richard, kami juga mendapatkan informasi dari teman-teman yang ada di sana bahwa masih ada ketakutan bahwa ada gempa susulan seperti itu. Mungkin bisa sedikit digambarkan ketika Pak Richard mengalami gempa yang berkekuatan 5,4 magnitudo ini seperti apa kondisinya dan kondisi saat ini ketika warga masih was-was? Benar, jadi memang masyarakat sudah merasakan ini terhitung dari bulan Desember tahun lalu, dan memang di awal bulan Januari itu sempat ada jeda, tidak terlalu banyak frekuensinya. Namun ini di awal bulan Februari ini, sekitar 2 hari terakhir ini agak intens, agak sering. Nah, pasca tadi sekitar jam 15 atau jam 3 sore itu cukup keras memang. Kebetulan rumah kami sekitar 4 km dari titik gempa, jadi memang terdampak. Termasuk memang di salah perkantoran kami juga ada yang rusak, ada yang retak, ada yang longsor, ada beberapa titik yang memang harus diperbaiki. Baik. Jadi ini memang cukup traumatis. Tentunya dari pemerintah setempat dan juga dari TNI sendiri saat ini sedang berjaga seperti itu ya Pak ya. Kira-kira dari personal sendiri apakah ada diturunkan untuk ya lagi-lagi tadi berjaga gitu? Benar, kita siagakan ada 2 SST yang sudah kita siagakan di Kodim, termasuk yang di Koramil. Iya. Kita perintahkan untuk standby karena memang ada beberapa perkampungan yang membutuhkan transportasi air. Yang memang di sektor Kota Jayapura ini. Jadi memang kita standby. Baik. Semoga kebutuhan dari warga yang terutama saat ini sedang mengungsi cepat terpenuhi seperti itu ya, bala bantuan yang ada dari luar bisa segera sampai ke tempat atau lokasi terdampak gempa. Terima kasih sebelumnya Pak Richard atas informasinya. Sehat selalu Bapak ya, kita tetap akan mengawal bagaimana kondisi teman-teman yang ada di sana. Terima kasih sekali lagi. Kita geser ke informasi lainnya pemirsa. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menyebut gempa bumi yang mengguncang Jayapura Papua dirasakan juga di sejumlah wilayah dan tidak berpotensi tsunami. Sejak awal Januari hingga 9 Februari 2023, Kota Jayapura diguncang 1079 kali gempa. Gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif
Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Kota Jayapura dengan skala intensitas 5 mmi. Artinya, getaran dirasakan hampir semua penduduk dan membangunkan orang yang tidur ini ya. Dan dampaknya dapat mengakibatkan retakan pada dinding. Namun sejak 2 Januari hingga hari ini di Jayapura, di kota Jayapura dan sekitarnya telah terjadi 1079 kali kejadian gempa dan 132 kali diantaranya dirasakan oleh masyarakat. Dan masih dari Papua pemirsa, petugas gabungan masih mencari keberadaan pilot Susi Air Philips Martin usai peristiwa pembakaran pesawat di Nduga, Papua Tengah. Sementara 5 penumpang pesawat Susi Air dan 15 pekerja bangunan puskesmas telah dievakuasi dan mendapat perawatan medis. Petugas gabungan masih mencari keberadaan pilot Susi Air Philips M, warga Selandia Baru yang diduga disandera oleh kelompok kriminal bersenjata. Kapolda Papua Irjen Matius Fahiri mengatakan telah berkoordinasi dengan sejumlah tokoh. Ia pun meminta masyarakat membantu dan dapat bernegosiasi dengan anggota KKB agar pilot Susi Air dikembalikan. Tidak jauh dari Paro, saya Bapak Pangdam telah berkoordinasi aktif dengan pemerintah daerah dan tokoh-tokoh gereja dari Kinmi. Saya minta juga ada bantuan dari masyarakat setempat yang dekat dengan kelompok KKB ini untuk berkomunikasi supaya pilot yang selama ini kan melayani di Paro, itu kasihan masyarakat di Paro, ini bisa segera dikembalikan. Upaya maksimal kami akan selalu lakukan untuk bagaimana bisa mengembalikan pilot itu. Nah, kami minta waktu, kita tentunya akan mengambil langkah-langkah tegas dalam penegakan hukum. Tidak ada lagi ruang tempat bagi orang yang tidak mau untuk bagaimana membangun kesejahteraan di tanah Papua. Mereka ini bagian dari sasaran kami. Kalau tidak mau diajak negosiasi, tentunya akan berhadapan dengan aparat TNI Polri. Sebelumnya 5 orang penumpang pesawat Susi Air dan 15 pekerja bangunan puskesmas di Nduga yang sempat diancam oleh KKB di Paro, Kabupaten Nduga telah berhasil dievakuasi dengan selamat. Seluruh pekerja dievakuasi ke Timika dengan helikopter. Usai tiba di Bandara Moses Kilangin Timika, penumpang pesawat Susi Air dan 15 pekerja ini langsung dibawa dengan mobil ke RSUD Mimika dengan pengawalan ketat TNI Polri. Sebelumnya pesawat yang dipiloti Philips Martens itu dibakar kelompok kriminal bersenjata KKB di landasan udara distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua Tengah. Sementara itu pemirsa, seorang wanita Parubaya ditemukan tewas di kamar rumahnya. Polisi menemukan senjata api di samping jasad. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi.